Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan Tuhan bagi kami. Kami percaya rencana-Mu baik atas kami. Kami akan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25-26. Tertulis demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada istilah gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Artinya adalah tidak putus asa dalam keadaan apapun, selalu berjuang dan terus bersemangat untuk mencapai tujuan. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, rasanya istilah ini atau pepatah ini menjadi kurang tepat. Karena kalau hujan sedikit saja, kita sudah malas untuk pergi beribadah di gereja. Padahal kalau untuk hal yang lainnya, seringkali hujan dan badai tidak akan menjadi halangan. Ibadah merupakan perintah Tuhan untuk kita lakukan. Dan Tuhan tidak menghendaki alasan apapun yang membuat kita tidak beribadah kepadanya. Dalam Keluaran 23 ayat 25-26 ini dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Bangsa Israel dalam konteks ayat ini diingatkan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Ada kata harus di sini. Dan perintah ini berlaku juga buat kita. Kita harus beribadah. Dan harus berarti jangan sampai kita lalaikan dalam hidup kita. Itu harus menjadi sikap kita. Roma 12 ayat yang pertama berbicara tentang bagaimana ibadah yang sejati yang harus kita lakukan, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Beribadah ke gereja itu penting, tapi beribadah di luar gereja juga penting, yaitu hidup kita harus menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di sini dinyatakan janji Tuhan bahwa ada berkat dari ibadah yang kita lakukan. Tuhan akan memberkati makanan dan minuman. Artinya ada pemeliharaan Tuhan atas kita. Dan Tuhan akan menghalaukan segala penyakit dari tengah-tengah kita. Tuhan akan memelihara kesehatan kita, asalkan kita setia beribadah kepadanya. Janji yang selanjutnya dinyatakan di sini, bahwa tidak akan ada yang mandul atau keguguran. Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Tuhan akan memberkati setiap orang yang percaya sehingga mendapatkan pasangan hidup dan mendapatkan keturunan yang diberkati Tuhan. Dan satu hal lagi dinyatakan di sini, bahwa Tuhan akan menggenapkan tahun umur kita. Umur kita ada di tangan Tuhan. Dan berapa waktu umur kita di bumi ini, Tuhanlah yang menetapkan. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan membuat setiap kita mencapai tahun-tahun umur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita tidak setia, yang terjadi adalah sebaliknya. Ayat ini sudah jelas berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Kekuatan yang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Kalau kita bisa hidup bernafas sampai hari ini,
Semua adalah karena Tuhan. Karena itu jangan lupakan Tuhan, tapi ingatlah selalu akan Dia dengan cara beribadah kepadanya. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya sibuk bekerja dan berusaha, tapi sibuklah juga untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani Dia di sepanjang umur hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakan nama-Nya dalam sepanjang umur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami, memberikan kami teguran, memberikan kami arahan bagaimana seharusnya kami bersikap dan menjalani kehidupan. Engkau sumber segalanya bagi kami. Ampuni kami yang terlalu sering lupa akan Tuhan dan tidak beribadah. Kami lebih fokus pada keinginan-keinginan diri kami sendiri. Kami terlalu fokus pada ego kami sendiri. Kami melupakan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu dan melayani Engkau Tuhan di sepanjang umur yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya kami terima kesembuhan, kami terima lawatan Tuhan. Ada mujizat terjadi dan ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.